Ya, kita sudah lewat bersama pemirsa bagaimana kemudian nanti pada tanggal 1 Oktober 2023 kereta cepat Jakarta-Bandung ini nanti akan resmi operasionalnya akan diresmikan. Kita akan bahas bersama sebelum menarik lebih jauh tentang kereta cepat. Kita juga akan membahas bersama juga dengan analisis kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, Oke, kita akan bahas ya bagaimana kemudian perkembangan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebelumnya kan dari tahun 2015 Pak. Ini sudah diketahui sudah ada diawali dengan pembentukan PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina pada tahun 2015. Namun kemudian target harusnya tahun 2019 selesai, tapi kemudian mundur sehingga pada tahun 2022 bahkan 2023 ini baru ditargetkan usai. Kita bisa lihat bersama pemirsa di belakang, ini merupakan perjalanan pembangunan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini diawali dengan pembentukan PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, yang kemudian dibentuk pada tahun 2015. Tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2015 ini sudah diresmikan. Barulah kemudian pada 21 Januari 2016 groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dilakukan bahkan bersama dengan Presiden Joko Widodo yang melakukan peresmian atau groundbreaking di Welini, Jawa Barat. Nah, inilah kemudian Pak Trubus kita bisa lihat bersama ya. Memang konsep awalnya sudah groundbreaking pada tahun 2016. Selanjutnya juga proyek yang disinyalir begitu prestisius ini pun dikerjakan dengan cepat, termasuk juga mengenai aspek pembiayaan. Ini dilakukan oleh PT KCIC bekerja sama juga dengan China Development Bank ini pada tahun 2017. Dan bahkan pada tahun 2018 kemudian MOU atau penandatangan kontrak kerjasama ini sudah diteken antara Indonesia dan juga Cina, khususnya juga bersama dengan China Development Bank pada tahun 2018. Pak Trubus, sejauh ini bagaimana kemudian melihat atau mengevaluasi ya, bagaimana kemudian ini merupakan proyek yang sangat prestisius kerjasama antara Indonesia dan juga Cina, Pak? Iya, kalau lihat sebenarnya awalnya itu sangat membanggakan karena kan ini murni B2B ya, business to business, jadi tidak ada menggunakan anggaran APBN dan itu berkali-kali dinyatakan oleh Pak Presiden waktu itu, sehingga masyarakat sangat meyakini bahwa proyek ini akan berjalan sukses dan mulus. Tetapi itu tadi di tengah jalan dalam perjalanannya itu ternyata tidak sesuai ekspektasi. Karena apa? Karena kemudian terjadi pemunduran dan berakibat kepada pembengkakan anggaran yang semula 80 sampai mundur sampai sekarang 10 triliun. Nah, ini kan menyebabkan terkait kereta cepat ini timbul persepsi publik yang beraneka ragam, artinya bahwa di sini ada faktor menurut saya keterbukaan dari pemerintah sendiri yang sangat minim. Kemudian juga dalam hal ini saya lihat juga kenapa berubah ini juga tidak pernah ada penjelasan yang clear ya, yang memadai. Yang ada bahwa penjelasan dari Menteri Keuangan itu karena ada audit BPK yang memungkinkan istilahnya itu pemerintah untuk turun tangan melalui APBN. Itu yang lain juga ada alasan lain, misalnya KAI sendiri dinyatakan cukup mampu lah nanti karena dengan ada penghasilan tambahan waktu itu karena logistik batubara yang menguntungkan. Misalnya seperti itu yang argumen itu dipakai untuk alasan bahwa pemerintah akhirnya istilahnya men-take off ya, mengambil alih pembiayaan terhadap soal kereta cepat ini. Yang jelas bahwa akhirnya publik melihat bahwa pemerintah ini seperti didikte oleh pihak ini China kan dalam hal ini. Karena apa? Karena kemudian publik melihat yang terjadi pembengkakan itu harus ditanggung melalui APBN yang jumlahnya cukup fantastis lah ya. Iya, dan masyarakat juga terbengong-bengong dengan anggaran yang begitu besar, sementara secara benefit yang didapat itu tidak terlalu besar karena kan ini persoalan yang jaraknya sendiri dan berbagai hal yang menurut publik masih inilah ya, jauh dari harapan gitu. Ya, kita ketahui bahwa seharusnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini ditargetkan selesai pada tahun 2019, namun kemudian mundur sampai 4 tahun hingga selesai pada tahun 2023, dan bahkan tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Trubus, anggarannya ini bahkan membengkak. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.